Salam pemirsa CBN semua, kembali lagi bertemu dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Buku ini memberikan kita pelajaran bagaimana profesional kesehatan yang menginspirasikan kita untuk menunjukkan jalan menuju kesehatan menyeluruh melalui prinsip yang ada di Eden. Sebab itu bacaan kita kali ini judulnya adalah Berjalan untuk Tuhan. Ayat intinya terambil dari Matius 15 ayat 31. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpan sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Tuhan Israel. Hidup sungguh baik kepada saya. Saya memiliki istri yang luar biasa dan putri yang baru lahir, dan pekerjaan yang saya sukai menjual buku-buku Kristen. Suatu malam saya mengunjungi beberapa keluarga ketika saya berkendara di jalan yang tanpa saya sadari dapat lubang galian besar. Pekerja konstruksi telah membuat palang di seberang jalan untuk mencegah agar orang-orang tidak lewat, tetapi beberapa anak telah memindahkan palang itu. Tiba-tiba mobil saya melayang. Hal berikut yang saya ketahui, mobil itu terpental di bagian bawah lubang dengan begitu kerasnya sehingga bagian dari palang depan di setiap sisi mesinnya mati. Kecelakaan itu mengakibatkan sakit di punggung dan leher yang sangat parah hingga selama 3 tahun saya keluar masuk rumah sakit berkali-kali. Saya tidak punya kendali atas kaki saya ditusuk dengan jarum untuk melihat apakah saya bisa merasakannya. Tidak terasa apa-apa. Tampaknya saya harus menggunakan kursi roda seumur hidup saya. Baik, pelajaran ini menceritakan bagaimana seorang laki-laki yang mengalami kecelakaan di mana dia tidak merasakan sesuatu yang terjadi karena ada kesengajaan dari orang-orang yang tidak diketahui. Kita lihat di sini bahwa seringkali kita mengalami hal yang sama. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Kita harus bisa berjalan dengan Tuhan. Karena orang akan takjub melihat orang yang bisu itu berkata-kata, orang yang timpan itu sembuh, orang yang lumpuh berjalan, dan orang buta melihat dan memuliakan Tuhannya Israel. Jadi inilah yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa pada saat kita hidup dengan Tuhan, apapun Tuhan akan membuat mujizatnya untuk orang lain dapat melihat. Kita tidak pernah merasa bahwa kehidupan kita berjalan dengan Tuhan itu memiliki mujizat. Kenapa kita tidak merasa? Karena kita seringkali masih memiliki keinginan-keinginan hati atau keinginan-keinginan duniawi yang membuat kita untuk merasa bahwa kehidupan kita ini seperti biasanya, tidak ada apa-apa. Tetapi kita lihat di sini cerita ini memberikan kita tujuan yang sebenarnya yang Tuhan ingin untuk kita miliki di dalam kehidupan kita. Kita lihat dari contoh ini, hidupnya sangat baik kepada saya. Jadi kita merasa hidup kita sebenarnya baik di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan kita satu pelajaran sangat bermakna untuk kita ingat. Di sini dia sangat bersyukur karena istrinya yang sangat luar biasa dan anaknya baru lahir, dan pekerjaan yang dia sukai, yang dia dapatkan adalah menjual buku-buku Kristen. Tetapi apa yang dia alami, pada malam dia pulang mengunjungi beberapa keluarga. Saat berkendara pulang tanpa disadari, terdapat lubang besar dan dia terpental di dalam lubang besar itu. Karena palang yang dilakukan oleh pekerja konstruksi ini dipindahkan oleh orang-orang yang tidak diketahui, sehingga banyak sekali masalah yang terjadi. Seringkali kita terlalu fokus kepada ajakan orang tentang pelajaran akan kebenaran, sehingga kita tidak fokus bagaimana kita memiliki pengalaman itu. Dan pada saat dia jatuh, kita pun ikut jatuh. Pelajaran ini kembali lagi mengingatkan kepada kita bahwa kita berjalan dengan Tuhan bukan dari dorongan orang lain atau bukan dari kehidupan orang lain saja, tetapi kita harus mengalami pengalaman sendiri dalam kehidupan kita, sehingga pada saat kita jatuh di lubang yang tidak ada tandanya pun kita bisa selamat, kita bisa mau untuk bangkit dan berjalan lagi. Inilah pelajaran yang dapat kita lihat di sini. Dikatakan bahwa pada saat dia masuk kepada galian lubang yang sangat besar itu, tiba-tiba mobilnya melayang, sehingga hal berikut yang diketahui, mobil itu terpental di bagian bawah lubang dan begitu keras sehingga bagian dari palang depan dan setiap sisi mesin mati. Kecelakaan itu mengakibatkan saya sakit punggung dan leher yang sangat parah sehingga 3 tahun saya keluar masuk rumah sakit. Karena ada benturan yang sangat keras sehingga dia mengalami sakit yang parah. Sehingga dia harus mengalami 3 tahun proses kehidupannya keluar masuk rumah sakit. Tetapi apa yang dilihat di sini, saya tidak punya kendali atas kaki saya. Saya ditusuk dengan jarum untuk melihat apakah saya bisa merasakannya. Tidak ada
rasa apa-apa. Tampaknya saya harus menggunakan kursi roda seumur hidup. Jadi pada saat dia tidak bisa mengendalikan kakinya lagi, dia tidak percaya, tetapi itulah yang terjadi sehingga dia merasa bahwa dia sudah mungkin akan menggunakan kursi roda seumur hidupnya. Tetapi apa yang kita lihat di sini di dalam pelajaran ini akan memberitahukan kepada kita bagaimana seorang iman kepada Tuhan itu menolong dia untuk memiliki jalan keluar. Para dokter memberi saya 3 obat pereda saraf yang berbeda. Suatu hari saya berada pada dosis yang sedemikian tinggi sehingga saya berpikir bisa melakukan apa saja. Entah bagaimana, saya berhasil masuk ke mobil untuk mengambil surat di dasar bukit di tempat kami. Saya berhasil berbelok dari tikungan pertama, namun dalam upaya untuk menghindar agar mobilnya tidak jatuh ke dalam danau ketika saya berbelok pada tikungan kedua, mobil menabrak pohon. Mungkin saya akan tenggelam jika saya jatuh ke danau. Sekembalinya ke rumah sakit, saya diberitahu bahwa saya tidak akan pernah bisa berjalan lagi selamanya. Baik, seringkali kita mengalami hal yang sama seperti orang ini lakukan. Pada saat kita kecewa, mungkin kita mencari jalan untuk kita menggunakan fisik kita atau kemauan kita untuk kita bisa mencari jalan keluar. Sebagaimana dari orang tersebut, pada saat dokter memberi dia obat pereda untuk dia bisa merasakan kesenangan, dia merasa bahwa pada saat dia mendapatkan dosis yang tinggi, itu membuat dia untuk berpikir bisa melakukan segala sesuatu sehingga dia berpikir bahwa dia harus masuk ke mobil untuk mengambil surat dari bukit di tempat kami sehingga berhasil berbelok dari tikungan pertama, namun pada tikungan kedua dia harus menabrak pohon. Seringkali kita mengalami masalah yang sama. Pada saat kita jatuh di lubang yang pertama, kita bangkit lalu kita berjalan lagi, mungkin kita akan lolos di lubang yang pertama. Tetapi di lubang yang kedua kita akan mengalami kegagalan lagi di sana. Karena kenapa? Karena kita masih mengandalkan diri kita. Kita belum ketahui jalan yang sebenarnya. Sehingga pada saat kita berjalan, kita akan mengalami proses yang harus kita hadapi. Sehingga kita lihat di sini bahwa pada saat kita sudah mengalami kendala dan kita tidak bisa apa-apa lagi, mungkin kita berdoa bahwa Tuhan tolong bantu saya. Tetapi pada saat kita sudah senang, mungkin kita melupakan akan Tuhan. Sehingga pada saat kita sudah melupakan akan Tuhan, Tuhan akan membuat kita untuk kembali mengingat Dia, mengingat akan janjinya. Sehingga pada saat kita kembali, Tuhan memberitahu kita bahwa kita tidak bisa untuk berjalan lagi selamanya, maka kita akan kaget. Kita akan merasa bahwa Tuhan tidak mencintai kita. Tetapi padahal itu adalah ulah kita sendiri yang membuat kehidupan kita jauh daripada Tuhan. Padahal Tuhan mau kita berjalan bersama dengan Dia untuk mengerti apa maksud dan tujuan yang ada di dalam kebenaran. Sehingga kita boleh pahami kebenaran yang sebenarnya, sehingga kita praktekkan itu kebenaran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya menambahkan kesembuhan. Tuhan telah membuat orang lumpuh berjalan. Tidak bisakah Dia melakukan hal yang sama untuk saya? Ketika saya mendengar bahwa Pendeta Glenn Kun, seorang yang saleh, akan menghadiri pertemuan perkemahan, saya memutuskan untuk memintanya untuk mengurapi saya dan mendoakan untuk kesembuhan saya. Ketika saatnya tiba, teman-teman membawa saya ke dalam bus di mana Pendeta Kun berada, dan dia beserta 2 atau 3 orang lainnya berlutut di sana untuk berdoa. Saya kembali ke kamar saya dan tertidur. Keesokan paginya, lupa tentang kaki saya yang tidak berguna. Saya pikir harus bangun dan membantu Donna mengambil mobil untuk mempersiapkan perjalanan kami. Ya, luar biasa, saya bangun dan berjalan. Kami berkendara ke rumah. Tempat saya memuat dan menurunkan 300 batako. Saya tidak pernah lagi sakit pinggang. Puji Tuhan, saya telah berjalan untuk Dia sejak saat itu. Baik, pelajaran sangat menarik ya. Dia percaya dia akan memiliki kesembuhan. Sehingga dia memiliki satu pergumulan bahwa Tuhan membuat orang lumpuh itu berjalan. Kenapa Dia tidak bisa membuat saya untuk kembali sembuh? Ini mungkin pada saat kita mengalami penderitaan atau kita mengalami sakit. Mungkin inilah yang kita doakan. Kita merasa bahwa Tuhan bisa menyembuhkan orang sakit. Tuhan bisa membuat orang lumpuh berjalan. Tuhan bisa membuat orang bisu berkata-kata. Tuhan bisa membuat orang buta melihat. Kenapa saya tidak bisa untuk disembuhkan oleh Tuhan? Sehingga kita mengucapkan doa ini, Tuhan tolong berikan saya kesembuhan. Tetapi apa yang kita doakan itu harus kita imani dengan benar-benar. Seperti yang orang ini imani. Sehingga pada saat dia mendengar bahwa ada Pendeta Glenn datang, dia percaya bahwa Pendeta Glenn itu sangat saleh. Sehingga dia berencana untuk bertemunya di perkemahan.
sehingga dia memintanya untuk mengurapi dia. Pada saat itu teman-temannya membawa dia ke tempat di mana pendeta Glenn itu berada, dan dia beserta 2 atau 3 orang lainnya berlutut berdoa untuk orang tersebut. Dan pada saat dia didoakan, dia percaya dengan doa yang benar-benar diucapkan, sehingga dia percaya bahwa dia akan memiliki kesembuhan. Karena itulah impian terbesarnya, bisa sembuh dari kesakitan yang ada. Sehingga pada saat itu pun dia bisa belajar bahwa Tuhan mencintai akan kehidupannya. Bagaimana Tuhan mencintainya dengan sangat luar biasa. Pada pagi harinya dia bangun, dia bisa berjalan dan dia tidak merasakan akan kesakitan lagi. Sehingga apa yang terucap dari bibirnya itulah, dia mengatakan puji Tuhan, dia dapat diselamatkan dan dia bisa kembali berjalan bersama dengan Tuhan. Saat saya membaca Injil, mujizat penyembuhan tercatat hampir di setiap halaman. Mengapa tidak banyak hal yang terjadi hari ini? Saya tidak tahu, tetapi satu hal yang saya tahu, saya adalah bukti nyata bahwa Tuhan masih dan tetap sebagai Tuhan yang penuh mujizat. Percaya padanya dan saya berdoa agar Dia juga melakukan hal yang sama dalam hidup Anda. Terima kasih Tuhan atas kesembuhan tubuh, pikiran, jiwa yang berasal daripadamu. Baik, di akhir pelajaran kita, Tuhan memberikan kita pelajaran atau mengingatkan kita kembali untuk kita belajar bagaimana di dalam Injil mengingatkan kepada kita bahwa mujizat penyembuhan tercatat di setiap halaman. Berarti mengingatkan kepada kita bahwa mujizat Tuhan itu ada di mana-mana, yang membuat kita untuk kita percaya. Kenapa kita masih bertanya tentang hari ini yang terjadi di dalam kehidupan kita? Kita harus lihat bahwa Tuhan tahu apa yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Sebab itu marilah kita percaya bahwa dengan bukti nyata bahwa Tuhan masih ada dan Tuhan masih memberikan kita penuh mujizat, maka itulah kita harus percaya dengan Dia, percaya kepadanya dan berdoa agar Dia melakukan hal yang sama terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi inilah yang harus kita doakan selalu dalam kehidupan kita. Tuhan mau mengingatkan kepada kita untuk kita bisa sembuh di dalam tubuh kita, pikiran kita, dan jiwa kita yang berasal daripadanya. Sebab itu marilah kita berjalan bersama dengan Dia, maka kita akan melewati setiap apapun rintangan yang ada. Jadi mungkin ini saja pelajaran yang dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.